Kutubil Ahwal Abi Yazid Al-Bustami, summa ila ruhi Syekh Kutubil Maqam Syahid Syekh Abdul Qadir Jailani, summa ila ruhi Syahid Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman Al-Madani, summa ila ruhi khalifatihi Syekhina wa jaddina wa maulana Muhammad Arsyad Ibn Abdillah Kalampayan, summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Jamjam, summa ila arwahi walidina wa masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah taghashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirril fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ayyara akhahu bi jambin qad taba min lam yamut hatta ya'malahu. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengaibkan akan saudaranya dengan dosa yang telah tobat ia daripadanya, niscaya tiada mati ia atau orang yang mengaibkan itu hingga berbuat ia akan dosanya itu. Jadi orangnya sudah tobat lah nang berbuat dosa, tapi nya masih aja lagi membuka penyakit orang. Maka kata Rasulullah, orang itu akan melakukan sama seperti apa yang dilakukan. Kada dimatikan dulu lah, kada dimatikan, terkecuali melakukan apa yang seperti pernah dilakukan oleh yang sudah bertobat itu. Nah, ini risikonya kita mengaibkan orang lain lah. Ini binasa lisan. Al-afatus saniyata asyarata ifsa'us sirri. Kebinasaan lisan yang ke-12, menjahirkan akan rahasia yang disembunyikan. Wa huwa manhiyun anhu lima fihi minal izai wat tahawuni bihaqqil ma'arifi wal asdiqai. Artinya, dan yaitu ditegahkan oleh syara, tidak dibolehkan oleh agama daripadanya, karena di dalam yang demikian itu setengah daripada menyakiti orang muslim dan mempermudah dengan hak bertolan. Artinya mempermudah hak berkawan. Tulan itu kawan. Karena perkataan yang disembunyikan itu amanah yang tersembunyi. Ini rahasia kada boleh dibuka. Maka jikalau dijahirkan kepada orang lain, niscaya jadi khianat akan amanah orang. Seperti sabda Nabi SAW, al-hadisu bainakum amanatun. Artinya perkataan yang tersembunyi antara kamu itu adalah amanah. Yakni pertaruhan, maka jangan kamu nyatakan kepada orang lain. Jadi kalau sudah kita berbicara dengan saudara kita tentang aib, kada boleh kita menyampaikan atau membuka kepada orang lain. Karena sudah berjanji lah, jangan dibuka. Kalau kita buka berarti kita membuka aib saudara kita sendiri. Nah, itu binasa lidah yang ke-12 diantaranya. Dan lagi sabda Nabi SAW, ija haddasar rajulu bihadisin summal tapata fahiya amanatun.
Artinya apabila bercerita oleh seseorang laki-laki akan seseorang dengan sesuatu cerita yang tersembunyi, maka berpaling ia daripadanya, maka yaitu adalah amanah kepadanya. Maka jangan dikhabarkan cerita itu kepada orang lain. Bila kita sudah mendengar cerita yang rahasia, maka tidak dibolehkan kita membuka, apalagi rahasia itu berkaitan dengan aib saudara kita sendiri. Dan kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, inna minal khiyanati an tuhaddisa bisirri akhika. Setengah daripada khianat itu bahwasanya engkau menceritakan dengan rahasia saudaramu kepada orang lain. Nah, itu bagian khianat. Kada boleh membuka rahasia kawan. Dan kada ada untungnya. Dan itu bahagian khianat namanya. Dan itu risiko. Bukan hanya sekadar kita mengucapkan gitu saja, tapi ada tanggung jawab. Selama kita tidak minta halal, minta ridha kepada orang yang kita buka rahasianya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, fa'ibsa'u sirri khiyanatun wa huwa haramun ija kana fihi idrarun walumun illam yakun fihi idrarun. Artinya maka menjahirkan akan rahasia itu khianat, dan yaitu hukumnya haram jika ada di dalamnya itu memberi madarat, hanya menyusahkan hati orang lain, nah? Dan yaitu kecelaan jika tiada di dalamnya itu memberi madarat, juga kada bagus membuka rahasia orang. Dan telah tersebut bicara menyembunyikan akan rahasia itu di dalam bab adab as-sohbah dahulu itu. Nah, itulah bagian-bagian binasa lisan yang ke-12. Al-afatus salisata asyarata al-wa'du al-kajibu. Kebinasaan lidah yang ke-13 itu yaitu janji yang dusta, yakni menyalahi akan janji. Ini binasa lidah juga lah. Wa huwa manhiyun anhu wa dzalika min amaratin nifaq. Artinya dan yaitu ditegahkan oleh syara, dan yang demikian itu setengah daripada alamat orang yang munafik. Jadi orang yang berjanji tapi berdusta itu alamat, tapi belum lagi munafik lah. Cuma ada tandanya. Nah, tandanya ada sudah. Karena munafik itu pilih lengkap 3 macam, itu baru munafik pujur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi. Surah Al-Maidah ayat 1. Artinya, wahai segala orang yang beriman, sempurnakan oleh kamu dengan perjanjian kamu itu. Nah, jadi kita jangan senang berjanji kalau pertimbangannya kada kawa mengabulkan. Nah, jadi berjanji itu harus dipikirkan matang-matang dulu. Kawa kada kita mengabulkan janji. Ya, mudah-mudahan barakat kita membaca nih lah. Artinya bisa bersabar. Karena pahala sabar kada mau ucap tuh pahalanya ganal benar. Kalunya kita sabar tuh inya kada apa-apa, itu bagian ujian dan kiparat kita sebenarnya lah. Kiparat kita. Kalau kita sabar luar biasa pahalanya. Jadi dosa-dosa kita ujian lah. Itu ujian harta ya kada? Itu ujian harta kan? Nah, artinya masih syukur kita kada di awak kita yang diuji Allah Taala. Ya ada. Nah, jadi kalau bisa bersyukur kita kalau sabar,
itu pasti sudah ada kiparat kita. Setiap harta kita diambil orang, setiap harta yang diambil Allah Ta'ala dari kita itu pasti ada kiparat. Nah, pasti ada kiparatnya. Wa imadusa awak kita, wa imadusa memang perjalanan harta kita itu masih belum lurus lah. Jadi diantaranya Allah mengkiparat kita tuh ya harta diambil bermacam-macam caranya ya orang berhutang tadi. Artinya tuh kita harus menyadari, kita koreksi dulu kita. Nah, kita koreksi kita dulu. Tuh, pokoknya hidup ini orang alim ujiannya luar biasa, orang sugih luar biasa. Itu dua macam itu kada pernah terpisah. Nah, harus siap kita menerima. Orang sugih kadang-kadang keluar yang dekat nama haro. Nah, orang alim kayak itu juga sama. Contohnya mulai di atas sudah Nabi kita siapa? Nama haro memarinasirin seorang Abu Lahab. Nabi Nuh siapa? Nama haro anak dan istri. Nah kalau kita naik ke sana insya Allah lah. Nabi-nabi dan Rasul itu ada kurangnya. Sidin kalau mau berdoa kepada Allah Ta'ala itu adalah sebagian contoh. Pasti ada kiparat kita. Itu melingisahkan dosa kita kalau kita sabar. Mati kita selamat. Cuma ini memandir lah. Kalau nyakana ada tahujuannya. Mudah-mudahan dengan berkat membaca kita ada rem. Mudah-mudahan berkat membaca tahu kisahnya ada rem lah. Kita ini sudah hati-hati kadang menghutangi atau menghutangi sangat hati-hati, tapi kenapa masih terjadi? Berarti gurisan. Nah, Allah hendak menghendaki harta kita kada dapat toh. Orang ini memang asalnya bagus saja, berduit saja timbul bangkrut orangnya. Nah, itu diantara asbab lah, karena pasti ada asbab kita nih lah. Nah, bagian kiparat kita. Ya, macam-macam asbab Allah Ta'ala mulakan. Awan mengatakan harta itu titipan. Lain ampun seorang. Jadi kalau jadi ambil, alhamdulillah kada mengalihim gaduh. Cuma ikhtiar tetap jalan. Nah, itu. Abdurrahman ibn Auf itu sampai 5 kali bangkrut. Ada gampangan, tapi Rasulullah adalah sahabat tuh. Makanya itu tadi. Jadi orang-orang di atas saja bisa bangkrut. Papandir orang-orang tukang kumpa pada banget. Nah, itu pentingnya segala apapun pekerjaan kita didahului dengan ilmu. Jadi apa aja pekerjaan kita tuh harus didahului dengan ilmu. Yang kita baca ini ada 20 macam binasa lisan. Alhamdulillah kita bertamuan di sini bermacam-macam lisan kita nih. Nang dulu kita kada tahu memandir dan sebagainya itu kan ada kisah lagi kita. Nah, dengan berkat membaca ini mudah-mudahan bila hendak berucap keganangan, kawa merem sekurang-kurangnya supaya ibadah-ibadah kita nang sudah kita lakukan tuh artinya kada hilang nilainya. Kalau kita memandir orang, kita rajin coba ibadah, tapi memandir orang nol hasilnya. Nah, pas orang nama ambilnya, lah, orang nama ambilnya ibadah kita tuh. Jadi mulai menjaga lisan, ya? Makanya jar Nabi apa? Apabila bujur-bujur beriman kepada Allah dan Rasul, fal yakul khaira. Nah, maka hendaklah berkata dengan perkataan yang bermanfaat yang baik. Kalau kada kawa auliyasmut badiam ya Rasulullah. Nah. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-idatu atiyatun. Perjanjian itu yaitulah pemberian. Nah, jadi kalau berjanjian orang itu pengharapan orang tuh besar lah. Apalagi yang kita janjiin orangnya sakit. Nah,
Orang kayak itu juga menjanjikan kita, pasti kita berharap hari anu, tanggal anu, bulan anu aku bayar. Ya Allah, pas waktunya perai. Nah itu sama aja lah. Jadi jar Nabi al-idatu atiyah. Jadi makanya jangan hati-hati kalau berjanji, hati-hati. Pertimbangkan. Dan lagi sabda Nabi SAW, salasun man kunna fihi fahuwa munafikun. Wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslimun. Ija haddasa kajaba wa ija wa'ada akhlafa wa ija tumina khana. Nah ini tanda munafik lah. Ada 3. Walaupun inya penyembahyang, walaupun inya pemuasa. Artinya barang siapa ada di dalamnya 3 perkara, maka yaitu munafik, dan jikalau ia puasa dan sembahyang dan mendakwa bahwasanya ia orang muslim sekalipun. Akhirnya puasa dan sembahyang itu orang muslim. Tetapi bila bapandir bakal ramput. Pertama, apabila ia bercerita niscaya berdusta. Itu yang pertama. Kedua, apabila ia berjanji niscaya menyalahi ia akan janji itu. Ketiga, apabila dipercayai oleh orang akan dia niscaya ia khianat. Nah kalau ketiganya ini ada, itu baru munafik khalis namanya. Nah, tapi kalau salah satu aja yang ada tuh belum lagi itu tanya alamat aja munafiknya. Bila ketiganya ada sudah tulen munafiknya. Nah, walaupun inya penyembahyang, walaupun inya pemuasa. Nah, kada ada nilainya nih tuh lah. Itu penyakit lisan yang ke-13. Al-afatur rabi'a asyarata al-kajibu fil qaul wal yamni wa huwa min qaba'ihiz dzunub. Kebinasaan lisan yang ke-14 itu yaitu berdusta di dalam perkataan dan berdusta di dalam bersumpah, dan yaitu setengah daripada dusta yang terlebih keji. Jahat benar dosanya nih. Ruya anna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kana yakhtubu ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqami haja ama awalin summa baka wa qala iyyakum wal kajiba fa innahu ma'al fujuri wa huma finnar. Diriwayatkan oleh setengah sahabat bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah ia membacakan khutbah kemudian daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, berdiri pada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tempat aku berdiri ini, ya Abu Bakar, pada tahun yang dahulu. Berarti setahun lah. Kemudian maka ia Abu Bakar menangis dan bersabda, ya Abu Bakar, takuti oleh kamu akan berdusta itu. Maka bahwasanya orang yang berdusta itu serta dengan orang yang berbuat maksiat, dan keduanya itu di dalam api neraka waliyadzubillah apabila kada tobat. Nah, punya batobat, menyesal, diterima tobatnya. Kalau pindah kada saat bertobat, maka berdusta ini dari segala aspek lah, nyaman apa aja toh lah. Tuan guru gin bisa aja berdusta juga, tuan guru bisa juga berdusta lah. Mbah diundang, tuan guru diundang, berjanji positif sudah, ada nang tagana nang kapangalan pun berangkat sih. Nah, gelisah nak mencari nih. Nah, apa penggantinya kada ada? Atau berdusta kada?
Berdusta kalau mengarang putih. Nah, jadi kada pilih dusta ini kada pilih keadaan lah, semua aspek. Nah, apa aja bisa aja terjadi berdusta. Makanya orang berdusta ini bila kada tobat, kayak apa aja ibadatnya nilainya sia-sia. Dan lagi sabda Nabi SAW, innal kajiba babun min abwabin nifaq. Artinya bahwasanya berdusta itu yaitu satu pintu daripada beberapa pintu munafik. Dan lagi sabda Nabi SAW, wailun lillaji yuhaddisu fayakjibu liat hakamin hunnas wailun lahu. Nah, ini rancak terjadilah hadis Nabi ini nak ada baca. Artinya binasalah bagi seorang yang bercerita, maka ia berdusta ceritanya itu supaya tertawa daripada ceritanya itu manusia. Nah, nang diceritakan tuh berdusta atau malah biu supaya orang tertawaan, alasan supaya jangan mangan. Kada mau, ada sejarahnya itu. Apalagi di masjid. Nah, ini nang sudah kada kawal lagi kita. Ini direspon oleh jamaahnya. Jangannya mau tabaca di hadis ini nah. Sadar tak? Binasalah baginya ujar Rasulullah. Jadi 2 kali Rasulullah menyebut wailun. Jadi orang yang bercerita nang lucu tapi dusta lucunya itu supaya manusia tertawa. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-kajibu yungkasur rizqa. Artinya berdusta itu menghilangkan rezeki. Nah, berhutang sekali jakawa pilih berdusta. Kedua ketiga kadawa lagi. Itu faktanya. Dan lagi sabda Nabi SAW, innat tujarahumul pujjaru. Faqila ya Rasulullah alaysa qad ahallallahu al-bai'a? Qala na'am walakinnahum yakhlifuna wa ya'samuna wa yuhaddisuna wa yakjibuna. Artinya bahwa orang yang berniaga itu mereka itulah orang yang pujar, yakni orang yang berdusta. Maka dikata oleh sahabat, betakun sahabat, ya Rasulullah, tiadakah telah dihalalkan oleh Allah Ta'ala akan berniaga itu? Maka sabda Nabi SAW, bahkan, ya benar ya Rasulullah. Tetapi ya Rasulullah, apa adalah mereka itu bersumpah dengan berdusta. Maka dapat dosa mereka itu, dan bercerita mereka itu, maka berdusta mereka itu. Jadi berdusta ini semua aspek lah. Di mana aja, bila hendak lakas, bila hendak cepat harus berdusta. Adakah nang boleh berdusta? Ada aja juga. Bayar pajak tuh kita boleh aja berdusta. Kalau senang kita kan sudah membayar zakat. Jadi berdusta itu ada boleh 3 tempat. Termasuk nang bini banyak tuh boleh berdusta. Nah, ini hadis Nabi nih. Salah satu nafarin la yukallimullahu yaumal qiyamah wa la yanjuru ilaihim wa la yuzakkihim al-mannanu bi'atiyatihi wal mumfiku sil'atahu bil hilfi al-fajir wal musbilu ijarahu. Artinya 3 orang tiada berkata-kata Allah Ta'ala dengan mereka itu pada hari kiamat. Dan tiada menilik Allah Ta'ala kepada mereka dengan tilik rahmat. Dan tiada mensucikan Allah Ta'ala akan mereka itu,
Yang tiga itu pertama orang yang membangkitkan pemberiannya. Apa maksudnya? Menyebut-nyebut pemberian, al-mannan. Bila kita menyebut-nyebut pemberian, kita tuh merasa kita yang memiliki. Nah, kada ikhlas kita lagi. Apalagi tersambat nah orang diberi ini. Jangan kada aku ikam nih. Nah, itu makin banget lagi. Itu yang pertama. Kedua, orang yang melakukan perniagaannya dengan bersumpah yang dusta. Ketiga, orang yang mengulurkan atau melabuhkan akan pakaiannya karena bermegah-megah. Pakaian tapair. Pakaian tapair ini kan kisahnya kerajaan-kerajaan Romawi bahari. Yang jubahnya tapair berjalan. Karenanya bangga. Nah. Jadi tiga kelompok ini tidak ditilik oleh Allah dengan tilik rahmat di akhirat apabila tidak bertobat. Ya kuncinya tobat saja. Bila sempat bertobat selamat sudah. Dan lagi sabda Nabi SAW, ma halafa halipun billah fa'adakhala fiha misla janahin fa'adakhala fiha misla janahi ba'udatin illa kanat nuktatan fi qalbihi ila yaumil qiyamah. Artinya tiada bersumpah seseorang yang bersumpah dengan nama Allah Ta'ala dengan memasukkan di dalam sumpahnya itu seumpama sayap nyamuk atau daripada perkataan yang dusta. Sedikit aja dalam sumpahnya tuh nah, tapi menyebut nama Allah, tapi ada di dalamnya dusta. Melainkan adalah berbekas di dalam hatinya, bekas yang hitam hingga hari kiamat. Ada bintiknya tuh, akibat dustanya itu. Jadi luar biasalah dusta ini, panjang dia ceritanya. Karena memang kebanyakan kita manusia umumnya berdusta itu mudah dan nyaman diucapkan. Dan lagi sabda Nabi SAW, man halafa ala yaminin bismin liyak tati'a biha mala amri'in liyak tati'a biha mala amri'in muslimin bighairi haqqin laki Allah Ta'ala yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadbanu. Barang siapa bersumpah atas sumpah dusta supaya memutuskan dengan dia sumpah itu akan harta orang muslim dengan tiada sebenarnya, niscaya mendapati ia akan Allah Ta'ala pada hari kiamat, padahal Allah Ta'ala sangat murka atasnya. Artinya ya nang orang perkara-perkara itulah nang bujur salah, nang salah ini maksudnya nih. Jadi hati-hati. Jadi kalau ada masalah kita jangan hendak berperkara, berdamai aja. Jadi kalau dibawa kepada perkara, sama keduanya kenanya. Bila tak banyak duitnya nang salah nih manang toh. Bila sedikit maka nang bujur nih apa itu ngarannya? Pengacaranya pasti manang. Ini pemulaan kayak itu kan pasti menang. Karena ada dusta di dalamnya. Syahdan, ketahui olehmu bahwasanya berdusta itu haram pada segala perkara, hingga berdusta seorang perempuan akan anaknya yang kecil sekalipun. Sampai ibunya mendustai anak yang kecil. Banyak contohnya tuh lah. Udah hantu aja. Untuk tani. Maka yaitu haram jika tiada ada di dalamnya itu maslahat
seperti yang lagi akan datang. Tetapi terkadang diharuskan berdusta itu sebab darurat. Nah, ini mulai ini masuk kenalah nang boleh berdusta nih. Seperti diharuskan memakan bangkai sebab darurat itu, sangat lapar. Padahal tiada dapat ia akan makanan yang halal. Maka ketika itu harus ia memakan akan bangkai. Dan demikian lagi berdusta itu jikalau ada darurat padahal tiada dapat melainkan dengan berdusta, maka yaitu diharuskan berdusta yaitu beberapa perkara. Pertama, harus berdusta sebab mendamaikan orang yang berkelahi, padahal tiada dapat ia mendamaikan mereka itu yang berkelahi melainkan dengan perkataan yang dusta. Maka ketika itu harus ia berdusta. Nah, jadi orang perantara ini boleh berdusta lah. Itu yang pertama. Kedua, harus berdusta di dalam berperang dengan orang kafir atau berperang dengan orang yang bugat. Orang bugat itu apa? Kumpulan apa tuh? Orang yang bersangatan maksiat lah, pelampau batas. Nah, boleh itu lah. Yang ketiga, harus bagi seorang laki-laki berdusta akan istrinya. Nah, ayo kayak apa nih? Ini pasti namanya bini dua, kadang bini saikong, tapi bisa jawab bini saikong lah. Yang ketiga, harus bagi seorang laki-laki berdusta akan istrinya yang durhaka akan dia, supaya ia kembali kepada taat akan dia. Dan lagi harus berdusta akan istrinya itu supaya jangan durhaka istrinya itu akan dia. Dan lagi harus ia berdusta akan istrinya karena meredakan ia akan istrinya itu, atau berdusta ia akan istrinya bahwa ia kasih akan dia lebih daripada kasih akan madunya itu. Nah, ya, madu, tahu madu? Jadi bila pandir ke sini nah kasih kong, pokoknya di masakan di kamnipang paling nyaman. Nah, pokoknya ikan hebat benar. Padahal dusta aja nih. Dalam hati kada bujur kada. Datang ke bini nang, supaya hatinya senang. Senang. Datang karena saya ikung itu pulang ya nak. Tapi ini syaratnya nang jahir harus tertutupi. Kebutuhan yang jahir harus tertutupi, harus seimbang. Lah, syaratnya harus seimbang. Ini kan nang wajib itu kebutuhan jahir aja. Kalau hati kada kawa kita pasti sayang nang anum. Itu Allah Ta'ala dah mendakan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah disebutkan. Jadi 3 macam ini boleh berdusta. Istri nang ada tapi bagus lah, itu boleh aja didustai. Artinya didustai untuk mengembalikan ia supaya ampih maksiat. Nah, makanya tuan guru nang banyak babini itu sih tahu kisahnya. Jadi kita kada boleh lagi menjabati tuan guru tuh berdusta. Ya memang dibolehkan berdusta. Nah, tapi cara berdustanya itu kan memang batur sudah. Syaratnya tadi napakah jahir harus sama, kada boleh beda. Nah, bila nang saikong ada rumah, nang saikong harus ada rumah. Pokoknya fasilitas itu harus sama. Artinya bujur kan? Hah? Nah, ya itu. Tapi kalau urusan hati sudah dipadahkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kada kawa pasti tak sayang awan nang hanyar nya baunya lain. Makanya Nabi menyuruh kalau kawin nang bujang aja itu hadis. Mun kawin baik awan nang bujang jar Nabi. Artinya anak menang baik maksudnya itulah. Yang ada jauh binian sini kalau. Jadi waktu membaca ini kan di majelis nang banyak binian kada kita baca ini. Kasihan bibinian di lingkau aja. Dan demikian lagi jika tiada mau taat istrinya melainkan dengan janji
memberi akan dia dengan sesuatu yang tiada kuasa ia memberi akan dia, maka harus ia berjanji pada ketika itu supaya suka hati istrinya itu. Nah, jadi kita ini permintaannya berat lah. Kita hakuni karena sampai kah? Kita hakuni pas waktunya anjaru pada kita kada kawa. Kan berdusta kita lah pada kada kawa ini cuma supaya nyanya mau. Boleh? Boleh aja. Boleh aja. Tapi tujuannya untuk maslahat istri kita nih nah supaya bagus. Tetap sarik lah. Bagamatan jangan. Nah. Maka menyatakan baginya akan ujurnya. Nah, di sini maka mengatakan si laki akan ujurnya itu. Dan demikian lagi jikalau seseorang yang berdusta kepada seorang maka tiada baik hatinya itu melainkan dengan menyatakan ia akan ujurnya dengan berdusta. Maka ketika itu harus ia berdusta supaya membaikkan akan hati orang itu. Dan dihubungkan dengan istri itu yaitu kanak-kanak, maka jikalau tiada mau ia pergi mengaji ke kutab maka harus berdusta dengan dia supaya dia pergi mengaji ke kutab, dan lagi harus berdusta bagi laki-laki sebab mendamaikan dua istrinya yang bermadu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita dapat mempraktikkan berniat untuk mempraktikkan terutama lidah-lidah kita. Mudah-mudahan Allah memelihara jangan tak ucap nang menyakiti orang lain. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita yang terdahulu yang kita kada paham, dan mengampuni dosa-dosa anak istri kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur bi zidna ilma. Allahumma ij'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khashiin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Besarwan beratan gelah karumahan beratan Mbah Isan. Mahawal sedikit, mahawal arwah kaya jarpan.